Yesus orang Yahudi. Orang Yahudi, betul sekali. Dia walaupun dari keturunan Levi, Betul sekali. dia walaupun dari keturunan Levi, Betul sekali. dia walaupun dari keturunan Levi, tapi dia adalah orang Yahudi karena dia hidup di lingkungan Yahudi. Yesus orang Arab. Yesus orang Yahudi. Orang Yahudi, betul sekali. Yesus orang Arab. Ya, jangan diedit. Yang punya hak untuk mentafsirkan Bereshit atau Torah adalah para rabai, orang Yahudi. Biarin aja urusan lu lebih percaya pada Targum. Lu lebih percaya pada Yahudi. Silakan, kalau gua enggak. Gua percaya kepada Al-Quran. Al-Quran bilang ada nama Ahmad. Dan aku ketemukan itu. Asbabun nuzul jelas. Lukas bilang, saya orang Yunani, saya orang bule. Menggantungkan hidupku kepada satu nama itu. Apa? Yod He Vav He. Sebagai Adonaiku, Adonaiku. Hashemku, Eloheno. 2000 tahun kemudian. Namamu siapa? Namaku Luke. Artinya apa? Illuminati. Artinya apa? Lucifer. Dia yang ngomong, bukan dia nama, dia yang ngomong. Sekali lagi, kalau ada orang, Islam, Kristen, agama apapun, saya nggak peduli. Dia melakukan penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik. Kalau dia bilang, kata Injil dalam Al-Quran itu menjiplak Evangelion. Itu orangnya. Penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik. Saya aja yang suka ngomong gitu. Injil bukan gospel, Injil bukan biblos, bukan. Injil, gitu. Dari kata Evangelion, 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 lalu bahasa Arabnya itu Injil. Itu orangnya. Penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik. Kalau dari Islam sudah jelas, ya. Antum itu para saudaraku yang tersayang Kristen dan Katolik, kami sebut sebagai Nasara. Kristen dan Katolik, kami sebut sebagai Nasara. Kristen dan Katolik, kami sebut sebagai Nasara. Loh, itu Nasrani Kristen? Bukan. Kan tadi saya udah tulis. Nasara. Nasara ini adalah sect in the first century dan person from, ya, nativity atau tempat awal, tempat kelahiran, asal, native, ya. Nasara bukan Kristen, karena di dalam Al-Quran bilang Nasara, tidak pernah bilang Masihiyun. Kristen dalam bahasa Arabnya itu Masihiyun, ya. Nasara bukan Kristen. Jangan paksa orang Islam mengucapkan selamat Natal, selamat Paskah. Hah? Jangan paksa orang Islam ikut-ikut Happy New Year, 5, 4, 3, count down, count. Kita nggak butuh orang Islam ucapkan. Memang iya. Waktu saya dulu di sana, saya tidak minta orang Islam ucapin selamat. Benar, Tuan Guru. Benar, Tuan Guru, nggak pernah. Ketika saya di sana, saya nggak pernah ngarepin orang Islam datang selamat Natal. Enggak. Kami tidak diajarkan untuk itu. Dan saya tidak mengajarkan orang Kristen untuk mengharapkan ucapan selamat Natal dari orang Islam. Hari Natal yang dari dulu dipaksakan orang Islam kalau nggak ngucapin selamat Natal dia tidak toleransi. Ya, pernah dengar itu ya? Ada orang Islam yang tidak mengucapkan selamat Natal, dia tidak toleransi itu. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri. Kok orang Islam nggak mau mengucapkan selamat Natal? Setiap tahun yang rame itu, kalau mau Natal, justru orang Muslim, orang Kristen santuy-santuy aja tuh, santuy aja. Iya. Yang ribut justru orang Kristen. Ayah orang Islam. Muslim tuh, Muslim. Serius Muslim. Kayaknya bangga kalau anaknya ngomong bahasa Daddy and Mommy, I would like to go with several friends there. And mamanya bangga kalau anaknya ngomong bahasa Inggris. Arab. Nasara ini adalah sect in the first century. And mamanya bangga kalau anaknya ngomong bahasa Inggris. Person from, ya, nativity atau tempat awal, tempat kelahiran, asal, native. Happy New Year, 5, 4, 3, count down, count. Muslim tuh, Muslim. Serius Muslim. Kayaknya bangga kalau anaknya ngomong bahasa Daddy and Mommy, I would like to go with several friends there. And mamanya bangga kalau anaknya ngomong bahasa Inggris. Arab. Orang-orang itu sayang sama gua, Dre. Sebagaimana gue juga sayang dan hormat sama mereka. Tidak pernah menghina agama mereka, apalagi gereja Zebaot. Enggak lah.
Ada yang bilang, umat pilihan Allah. Oh, ale-ale. Misalnya gitu ya, kayak gitu ya. Saudara dan saya, dan apabila saudara saya saudara, sebetulnya 5 menit habis karena saudara saya aja. Sebetulnya dia nggak punya bahan khotbah. Saya dulu gitu, Ustaz. Kalau kehabisan bahan khotbah mulai dah. Hale ya. Apabila saudara, yakinlah saudara. Apa orang nggak ada ngomong? Main yakin-yakinan. Yakinlah, dia telah menyentuh saudara. Dan saudara, nya panjangin, biar waktu panjang. Padahal nggak ada bahan khotbah, nggak ada. Kartu mati. Ya, mereka dikasih uang untuk tulis itu. Bukan saya yang ngomong Bible, jadi jangan marah sama saya. Bible-nya udah kacau bala udah. Bible-nya udah kacau bala udah. Isa adalah Jesus. Jesus adalah Isa. Isa adalah manusia yang dipilih Allah untuk menjadi nabi. Demikian pula kami imani dan kami hormati, kami muliakan. Jesus Christ adalah Isa alaihissalam, seorang nabi muslim. Oke. Lanjut. Baik ya. Pertanyaannya, apakah benar Yesus dan Isa berbeda? Yesus itu tidak pernah ada. Betul. Kainama bilang Yesus dan Isa sama supaya orang Islam tahu bahwa sebetulnya yang ngotot mengemis-ngemis Yesus itu Isa adalah orang Kristen. The Kekristenan dan Kekatolikan yang bilang bahwa Yesus itu bukan Isa alaihissalam, Isa ibnu Maryam di dalam Islam. Tapi sementara kaum muslimin wal muslimat mengatakan bahwa Isa is Jesus. Sekali lagi, yang mengemis-ngemis Yesus itu sama dengan Isa, itu adalah orang Kristen. Yang dipaku siapa? Namanya Yehohanan pada tahun 36 Masehi. Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskara. Namanya Yehuda Iskariot. Perjanjian lama bilang bahwa ada nabi yang matinya diracun, itu bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi ya Rasulullah, bukan Yesusmu. Nubuat itu untuk Yesusmu. Kejadian pembunuhan itu ternyata baru ada ceritanya tahun 500-an. Saya justru jatuh cinta dan mencari tahu lebih dalam lagi tentang sosok yang namanya Rasulullah Muhammad SAW ini, Ibn Abdillah ini, dari kitab yang sekarang dikenal oleh saudara muslimin dan muslimat sebagai Bible. Orang Kristen kitabnya cuma apa? Surat-surat Paulus. Lalu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu apa? Itu according to. Menurut ya? Menurut. Berarti kan bukan kitab suci. According to. Maka itu saya nggak mau pakai. Pertanyaannya, Injilnya kemana? Ditanya oleh para pendeta. Injilnya kemana? Tanya sama gereja yang mengumpulkan catatan itu. Dikemanakan itu Injil yang asli? Para bapak-bapak gereja, para ahli teologi zaman dulu yang menyelidiki itu, bukan orang Islam. Berarti kau yang tahu tempatnya di mana. Kemana yang asli kau tempatkan. Sampai kami sendiri pun tidak bisa menemukan yang asli. Kaisar Diocletian membakar kitab suci tahun 331 Masehi. Wah, dibakar, bos. Kitab Injil asli itu dibakar bukan ya? Maka itu ada yang disembunyikan di goa-goa itu, Kumran. Ngerti nggak sih? Alam. Injil asli menurut Kristen, bukan menurut Islam. Ada nggak? Ada. Apa namanya? The Gospel of Thomas. Gnosis. Oh, itu Injilnya? Iya. Ditulis tahun berapa? 60 Masehi. Oleh siapa? Thomas. Murid Yesus asli. Sudah? Masih ada itu? Ada. Di mana? Kairo. Beres ya? Selesai. Christian itu artinya a follower of Christ. Tolong di blok a follower of Christ, dipindahkan ke Google Translator. Gampang aja. Seorang pengikut Kristus. Baik. Kristus itu dari kata Christ. Kita ketik sekarang. C-H-R-I-S-T. Christ itu title. Christ itu bukan Jesus. Udah sadar ya sekarang orang-orang Islam yang saya tahu ya?
udah berhenti so tau lah, udah tahun 2002, udah lepas 1 Syawal. Jadilah orang yang baru, yang lebih menempatkan segala sesuatu pada proporsinya. Jangan lebay, nggak tahu so tahu. Kristen, pengikut Yesus dari Hongkong. Kristen itu pengikut Kristus. Kristus itu title, gelar, predicate. Ya, dulu. Kata Kristen bukan di-invent atau diciptakan oleh Paulus, bukan. Tapi orang-orang penyembah pagan, penyembah dewa-dewa di Antioquia. Ya, itu. Ketik kreatin, pusat Dani, Sukron, Keciron. Kreatin, biasa. Ini asalnya. Itu artinya di blok aja Ustaz Dani, bawa ke Google Translate. Pemirsa di screenshot. Tuh, orang bodoh digunakan sebagai istilah umum pelecehan. Tanggal obat, seseorang yang perkembangan mental dan fisiknya telah terganggu oleh kekurangan hormon tiroid pada masa janin atau awal kehidupan. Tuh screenshot. Itu kata dasar Kristen di Antioquia. Jadi kalau saya ditanya, beliau Rasulullah bisa membaca atau menulis atau buta huruf atau tidak? Tidak. Beliau orang cerdas. Bagaimana mungkin menghafal setiap titik dan iota, setiap lengkungan huruf itu? Beliau hafal. Beliau hafal dan bayangkan lebih dari 6.000 ayat. Berapa huruf itu? Dan beliau dipercayakan itu. Beliau buta huruf gak? Enggak lah. Orang beliau ucapkan, tapi menulis dan membaca tidak bisa. Beliau buta huruf gak? Enggak lah. Orang beliau ucapkan, tapi menulis dan membaca tidak bisa.